Ya, ketika mereka melakukan absensi misalnya, terus nanti bisa diperiksa oleh SDM, oleh jajaran pimpinan, siapa saja yang bisa, siapa saja yang masuk, siapa yang saja yang izin, siapa saja yang bolos, gitu. Itu bisa diperiksa dari komputer yang berada di tingkat jajaran direksi. Misalnya OB absen dengan komputer yang biasa untuk absen karyawan. Sementara pimpinan bisa mengakses dari komputer tersebut. Tapi sebaliknya, walaupun sama-sama di LAN, IP-nya terdeteksi dan mereka berhubungan, itu tidak bisa mengakses di komputer yang bawah yang tadi buat absen karyawan, itu tidak bisa mengakses isi daripada data-data yang ada di komputernya eh, pimpinan. Jadi nanti ada pengaturan secara virtual dipraktekkan melalui paket tracer. Jadi kedepannya seperti itu. Terus yang berikutnya, eh, manfaat dari VTP. Kalau kita lihat, sebelum ke manfaat ya, VTP menyediakan metode untuk ranking antara perangkat virtual LAN. VTP digunakan untuk menjaga konsistensi virtual LAN dalam melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan virtual LAN di dalam jaringan. Jadi nanti secara virtual itu bisa men-setting untuk menghapus dan perubahan. Misalnya kita jadikan komputer ini tidak terkoneksi dalam LAN, itu bisa. Jadi itu adalah metode dari trunking sendiri. Lalu yang berikutnya manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah konsistensi virtual LAN di dalam jaringan. Jadi membutuhkan eh, kekonsistenan di dalam sebuah jaringan. Karena itu nanti hubungannya dengan permasalahan troubleshoot, ada permasalahan-permasalahan yang lain, itu perlu diperhatikan bahwa butuhnya konsistensi itu merupakan manfaat dari kita men-setting secara virtual dulu. Nanti dianalisis mana-mana yang mungkin bisa menjadi permasalahan ketidakkonsistenan, itu akan menjadi bisa diminimalisir. Lalu yang kedua adalah pelacakan dan pemantauan virtualan yang akurat. Jadi nanti kalau sudah disetting secara virtual, jadi nanti untuk melacak permasalahan atau memantau kinerja dari LAN itu akan bisa dimaksimalkan. Ya minimal akurat lah, akurat itu tepat gitu ya. Terus yang ketiga adalah penambahan virtual LAN dilakukan secara dinamis. Eh, jadi nanti bisa secara dinamis ketika menggunakan istilah virtual itu bisa menambahkan gampang, lebih gampang karena dinamis ya. Kalau yang statis kan nggak, tidak begitu mudah untuk menganalisis, terus melacak dan memantau. Jadi secara manfaat VTP ada tiga, yaitu konsistensi virtual dalam jaringan, yang kedua pelacakan dan pemantauan, yang ketiga adalah penambahan virtual itu dilakukan secara dinamis, jadi lebih mudah. Ini gambarnya. Jadi misalnya ini server, eh, switch di server ya, membawai switch di klien, ada beberapa, nanti setelah di bawahnya switch ini nanti ada beberapa komputer. Nah, nanti misalnya ini tadi yang saya sampaikan, ini punya server di bagian direktur, ini di bagiannya pimpinan, ini di bagiannya supervisor, dan ini di bagian karyawan. Nanti walaupun mereka tergabung menjadi satu LAN, tapi ada hak aksesnya yang nanti bisa di setting. Ini perbedaan virtual LAN stalking dan trunking. Jadi di gambar ini yang sebelah kiri dari saya, dari hadapan saya ini adalah yang model stalking. Bedanya apa? Bedanya hanya kalau yang stalking itu dia hanya bisa mengakses satu LAN. Jadi tidak begitu banyak, tidak ngeling.
linknya tidak begitu banyak. Virtual LAN 1 ya hanya bisa mengakses link di virtual LAN 1. Tapi kalau yang di trunking itu bisa digabung lebih dari satu lah intinya. Untuk mengeling itu lebih dari satu virtual LAN. Jadi sisi pertama itu lebih bermanfaatnya lebih banyak, bisa mengakses banyak virtual LAN. Ya, ini ada suara-suara kendaraan di depan rumah saya ya. Lalu yang berikutnya adalah Virtual LAN Trunking Protocol atau VTP. Secara default, semua port pada switch adalah access link. Access link adalah akses link yang ada di sana hanya dapat mengirimkan frame pada virtual LAN yang sama antar switch untuk satu virtual LAN. Jadi kalau akses link itu hanya dapat mengirimkan frame pada virtual LAN yang sama. Kalau di satu switch itu bisa mengirimkan kalau akses link. Tapi kalau menggunakan trunking dapat mengirimkan frame pada virtual yang berbeda dalam satu switch. Jadi virtual yang berbeda tapi masih ada satu switch tadi seperti yang di atas ini. Yang penting masih dalam pusat satu switch itu masih bisa mengirimkan frame, mengirimkan tampilan apapun, jadi mengirimkan data. Jadi kalau masih ada hubungannya satu switch, asal ada pusatnya switch itu yang membawai dari beberapa switch pun yang ada, itu bisa mengirimkan frame. Ini model trunking. Fungsi utama dari virtual trunking protokol yaitu pertama menyederhanakan pembuatan virtual LAN pada banyak switch. Jadi nyeting banyak pun nanti bisa terkontrol. Satu misalnya virtual LAN trunking protokol server dapat melakukan create, add, dan delete virtual LAN, kemudian mengirimkan informasi virtual LAN melalui jalur trunk. Jadi ini yang menguasai ya, di mana yang namanya server itu lebih berkuasa. Jadi dia mempunyai bisa melakukan create, add, dan delete. Yang berikutnya klien menerima dan menyimpan informasi virtual LAN pada non-volatile RAM. Saya tidak akan membahas non-volatile RAM, saya kira sudah semester 4, semester 3 sudah sering ketemu. NVRAM itu non-volatile RAM. Terus yang ketiga adalah VTP transparan. Tidak dapat menyimpan informasi virtualan pada NVRAM, hanya dapat meneruskan info di virtualan yang diterima dari VTP server ke VTP client. Jadi dia hanya menyambungkan saja, tidak bisa menyimpan apapun. Bahkan di virtual, bahkan di non volatile RAM pun dia tidak bisa menyimpan sama sekali. Jadi dia hanya bisa meneruskan info saja dari server ke klien di bawahnya. Dia meneruskan saja. Itu fungsi utama dari virtual LAN trunking protokol. Nah, untuk konfigurasi ini secara teori tertulis seperti ini, secara bahasa settingnya. Nanti saya di akhirnya untuk konfigurasi di akhir video ini maksudnya nanti akan saya sampaikan contoh di YouTube ya. Kalian bisa lihat di YouTube bagaimana langkah-langkah mengkonfigurasi FTP hanya dengan menggunakan paket tracer saja. Jadi nanti bisa untuk pembelajaran kalian. Kalian bisa nanti praktek sendiri dengan mengikuti apa yang ada di YouTube. Banyak sekali video-video yang ada di YouTube. Tinggal kalian ketik saja langkah konfigurasi VTP. Itu saya lewati ya. Ini juga saya lewati, ini ada langkah kedua, terus langkah ketiga, ini langkah keempat, saya lewati juga. Nah, yang berikutnya adalah extended VLAN, extended virtual LAN. Virtual LAN normal memiliki rank ID antara 1 sampai 1005. Itu untuk kapasitas rank ID.
materi ini sudah disampaikan sebenarnya di Jarkom, bagaimana ada rank host, rank ID, subnetting, waktu subnetting itu seharusnya sudah disampaikan. Itu yang normal ya, antara 1 sampai 1005. Yang berikutnya adalah kalau extended tambahan, ekstra, itu lebih banyak. Jadi dikasih jarak ID yang lebih banyak, itu dari 1006 sampai dengan 4096. Dan yang ketiga, FTP tidak dapat dijalankan pada virtual LAN extended. Jadi FTP itu tidak bisa dijalankan di virtual LAN extended karena beberapa alasan ini di bawahnya. Kalau misalnya dia membutuhkan rank, bentar saya cari dulu ya. Ya, saya tambahkan ya, yang tadi di, bentar, ini, ya, jadi begini ya, kayaknya di sini ya. Ya, jadi saya ulangi untuk virtual LAN yang normal itu kenapa dari 1000 sampai dari 1 sampai 1005 itu dia lebih cocok digunakan di usaha kecil dan menengah. Bahkan di jaringan perusahaan yang biasa-biasa itu boleh. Identifikasinya dari ID virtual LAN 1 sampai dengan 1005. Terus konfigurasinya disimpan dalam bentuk file database virtual LAN yang disebut dengan VLAN .dat file, VLAN .dat, terletak di memori flash. Nah, VLAN atau VTP protokol itu membantu mengatur konfigurasi VLAN antar switch, dapat mempelajari dan menyimpan VLAN rentang normal. Jadi data-data yang masih di sekitaran usaha kecil, kalau yang ada di jaringan komputernya atau usaha menengah, bahkan ke jaringan perusahaan pun menggunakan virtual LAN yang normal ini masih bisa di backup, masih bisa berjalan prosesnya. Sedangkan yang extended, penyedia layanan ini memperluas infrastruktur mereka ke sejumlah besar pelanggan. Beberapa perusahaan besar global yang cukup besar dan luas, mungkin sedunia gitu ya, itu bisa menggunakan extended virtual LAN. Jadi penyedia tempat untuk virtual LAN-nya itu lebih luas. Identifikasinya dari tadi 1006 sampai dengan 4094. Konfigurasinya tidak ditulis ke file virtual LAN. Terus dia tidak mempelajari rank virtual yang lebih yang diperluas. Maksudnya itu sudah maksimal. Jadi ini sudah, kalau extended itu sudah mempersiapkan ke antar dunia, jadi di satu dunia lah, seluruh dunia. Jadi tidak membutuhkan untuk yang lain. Nah, untuk VTP sendiri, virtual LAN protokol itu tidak dapat dijalankan untuk virtual LAN extended karena tadi terlalu luas. Berapa jumlah switch yang ada kalau jaringan itu dalam cakupan dunia.
Jadi tidak nyampe untuk dibuat virtualan. Berapa jumlah switch-nya, berapa jumlah router yang terhubung ke dunia internet gitu. Makanya tidak bisa mengontrol. Ya kayak jaringannya Google lah, Google sudah mendunia. Sedangkan kita cari data apapun di Google bisa. Google mencari data kita juga bisa. Saya mencari data seseorang yang sudah pernah diupload di Google misalnya, Anda punya email, Anda punya database diri sendiri yang sudah dimasukkan ke dalam Google, itu bisa kita cari. Contoh ketik saja nama Nuzul Imam Fadilah itu. Mungkin itu namanya nama hanya satu di dunia, jadi keluarnya pasti ada foto sayanya gitu. Yang lain paling ya cuma Nuzulul Quran, Nuzulul apa gitu. Tapi kalau Nuzul Imam Fadilah diketik, biasanya keluar foto saya, berita-berita yang pernah saya upload di Google di dunia internet. Jadi kalau virtual LAN trunking protokol itu tidak bisa dijalankan karena tadi virtual LAN extended itu seluruh dunia, jadi tidak bisa mengatur pengaturan untuk siapa yang tidak bisa mengakses Google, siapa yang tidak bisa mengakses data-data saya, itu tidak bisa selama sudah terekspos atau terkirim di Google. Itu extended virtual LAN. Yang berikutnya ini mempercepat ya. DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Eh, Dapat mengelola negosiasi dari trunk untuk mengaktifkan trunking pada switch Cisco yang tidak mendukung DTP dapat menggunakan perintah switch port, metode trunk switch port non-egotied di sana angel ya, pada interface yang akan digunakan. DTP adalah protokol berpemilik Cisco. Saya pakai dua monitor jadi mata saya kanan kiri. Diaktifkan secara otomatis pada switch katalis 2960 dan katalis 3560 series dari seri katalis 3560 dan 2960. Switch dari vendor lain tidak mendukung DTP. Jadi ini programnya Cisco. Cisco itu sudah merajai dunia jaringan, makanya dia standarnya Cisco. Praktek pun ada Cisco, sertifikasi pun Cisco. DTP mengelola negosiasi batang hanya jika port pada switch tetangga dikonfigurasi dalam mode bagasi yang mendukung DTP. Jadi sambil itu juga Anda bisa mencari materi dari web-web lain ya. Kenapa saya merekam ini, jadi Anda nanti bisa dapat langsung keluar, hanya lihat kapanpun video ini dilihat gitu. Nah, di materi yang selanjutnya troubleshoot VTP dan DTP, jadi yang virtual dengan yang dinamik. Kalau yang virtual itu tidak kompatibel. Jadi ada empat permasalahan yang muncul secara umum terhadap VTP. Yang pertama adalah versi VTP tidak kompatibel. Masalah sandi dan password pada VTP itu juga terlalu riskan. Karena dia secara virtual. Nama virtual namanya VTP domain salah dan tidak sama. Yang kedua, semua switch tersetting ke mode client. Jadi klien semua mengetahui setting-setting switch. Sedangkan tiga masalah umum yang ada di DTP terkait dengan mode trunk. Yang pertama adalah ketidaksesuaian mode trunk. Yang kedua adalah allowed virtual LAN pada trunk, jadi terlalu tidak bisa maksimal lah kinerjanya gitu. Terus ketidaksesuaian natif virtual LAN, jadi tidak sesuai, tetap ada permasalahan walaupun nanti permasalahannya itu ternyata lebih banyak yang ada di virtual VTP daripada yang ada di DTP. Ini layer di switch di layer yang ketiga, perbandingan virtual layer 2 dan 3. Switch 2
Di layer yang kedua tadi kan ada switch layer saat komputer bawah, ada switch beberapa, terus di atasnya ada switch lagi. Jadi yang di layer 2 itu tidak dapat meneruskan paket data yang menghubungkan antara dua virtual LAN berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di switch yang di layer ketiga dapat meneruskan paket yang virtual yang berbeda. Jaringan perusahaan modern menggunakan switch multi-layer untuk mencapai pengolahan paket yang tinggi. Jadi memang tugasnya masing-masing. Kenapa harus ada dua lapisan switch, lapisan satu dan lapisan dua? Karena aksesnya, fungsinya itu memiliki hal yang sangat berbeda gitu. Jadi kalau yang di layer yang ketiga tadi adalah untuk membawai di beberapa layer yang di bawah. Karena tadi fungsinya adalah layer yang kedua, switch yang ada di atas itu adalah membawai dari switch-switch yang ada di kantor. Misalnya ini satu switch untuk kantor pusat di Jakarta, ini ada switch di Jogja, switch di Purwokerto, switch di Surabaya misalnya, switch di Semarang. Nah, itu membawa itu. Nah, tugasnya tadi yang layer di switch ini itu tidak bisa meneruskan paket data yang menghubungkan dari sini mau mengirimkan secara langsung yang di Jakarta, yang di Surabaya mau mengirimkan langsung yang di Semarang atau di Purwokerto itu nggak bisa. Yang bisa lewat sini dulu, baru nanti ke bawah. Jadi ada instruksi ke atas. Ya, itu untuk yang perbandingan. Nah, di layer yang ketiga, switching itu ada inter virtual LAN routing. Jadi ada routernya, nanti di atas ada router sendiri. Routing dapat ditransfer ke lapisan core atau lapisan inti, kemarin kita sudah bahas lapisan core, dan distribusi kadang-kadang didistribusikan tanpa mempengaruhi kinerja jaringan. Jadi transfer ke lapisan antar lapisan itu di inter virtual LAN routing itu tidak mempengaruhi kinerja jaringan. Ini konfigurasinya, salah satu contoh tadi yang tidak mempengaruhi jaringan. Kalau misalnya satu switch pertama langsung ke router, ini bentuknya terang. Ini menggunakan virtual LAN 10, ini virtual LAN 30. Dan nanti terserah, kalau ada switch lagi di sebelahnya, di sebelah sini misalnya, itu terserah mau di setting dengan menggunakan virtual LAN berapa itu. Ini konfigurasinya. Nanti ini juga ada itu ya, ada eh, apa namanya? Ada link videonya untuk mempraktekkan ini. Saya tidak bisa mempraktekkan ini karena terlalu lama. Ini tugas mandiri di pertemuan berikutnya. Saya sampaikan di sini, teman-teman. Saya sampaikan di sini lagi nanti di setting di blog kalian masing-masing. Buatlah jaringan komputer sesuai dengan skema jaringan yang telah ditentukan. Konfigurasinya legacy inter virtual LAN routing, pastikan virtual yang dibentuk dapat saling berkomunikasi. Dokumentasikan konfigurasi pembuatan jaringan, jadi dokumentasikan di apa ya? Menggunakan screenshot lah. Kemudian upload dokumentasi jaringan ke dalam blog masing-masing menggunakan blog biasa, nanti dikumpulkan dengan yang dikumpulkan itu link uploadnya ya, link uploadnya yang dikumpulkan. Ini skemanya seperti ini, nanti Anda bisa lihat di contoh-contohnya, lihat di link YouTube, terserah. Yang penting Anda membuat skema jaringan yang seperti ini, nanti di setting dengan menggunakan ini. Pastikan virtual dipastikan dengan berkomunikasi. Setting. Dengan cara yang tadi di atas, ini untuk router routingnya. Yang di atas lagi tadi di materi atas itu yang switch. Silakan saling berdiskusi juga tidak masalah. Yang penting nanti ada perbedaan di setting IP di PC1 misalnya. Ini dibedakan tidak apa-apa. Ya. Misalnya Anda mungkin punya nomor-nomor cantik gitu untuk men-setting IP ini, silakan saja.
Mungkin itu teman-teman ya di pertemuan yang ketiga ini. Maaf ini pakai dua video. Video yang pertama dan video kedua karena yang video pertama tadi terputus lalu dilanjutkan dengan video yang kedua. Terima kasih. Biasa di hari Kamis Anda kuliah sesuai dengan jadwal, silakan kirim WA ke saya di grup kelas kita. Untuk absensi, jangan lupa name, spasi nama, spasi dalam kurung hadir. Itu untuk absensi kita di setiap pertemuannya. Diingat, jadwalnya disesuaikan dengan jadwal kuliah kita di jadwal resmi untuk pengiriman absensinya. Untuk melihat video ini, yang penting di minggu-minggu sesuai dengan minggu di materi kita. Jangan sampai nonton ini nanti setelah UTS, nanti tidak berfungsi lagi videonya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, jangan lupa beribadah, yang muslim mungkin tetap sholat berjamaah di rumah dengan keluarganya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, kita berdoa semoga penyakit wabah corona ini cepat menghilang dari dunia ini, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi nanti kalian juga bisa mungkin sekali-kali berdiskusi dengan saya kalau saya sudah tidak work from home gitu ya, tidak bekerja dari rumah, saya di kampus tapi kok memang sistem ini harus tetap satu semester e-learning, tapi Anda bisa berdiskusi dengan saya di kampus. Terima kasih, semoga kalian sehat dan jaga kesehatan Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.